Silakan Dr. Hansen. Terima kasih. Oke. Selamat pagi sejawat sekalian. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Jadi tadi mungkin Luis sudah cerita kalau ini adalah ECG class rutin yang kita adakan, membahas EKG dari hal-hal yang simple sampai hal-hal juga yang lebih kompleks. Jadi kita sudah ada 5 kelas EKG. Jadi kalau misalnya sejawat sekalian ada yang memang belum mengikuti, mungkin bisa lihat di YouTube channelnya Eka Hospital. Di situ semua rekaman ECG kelas kita rekam dan kemudian kita posting di YouTube channelnya. Di situ sejawat sekalian, teman-teman sejawat sekalian bisa lihat, kemudian juga bisa mengikuti. Kalau misalnya merasa apa yang disampaikan mungkin terlalu cepat, juga bisa nanti direview ulang di YouTube channel. Karena di situ jadi bisa diulang-ulang terus ya. Nah, jadi selama 5 kali ini setahu saya memang saya sudah bicara mulai dari pertama kali bagaimana kita menginterpretasi EKG, kemudian juga kita membaca dari gelombang-gelombang yang ada di EKG, gelombang P, QRS, dan lain sebagainya. Kemudian juga pernah dibahas tentang membedakan antara pada white complex tachycardia, apakah dia VT atau SVT dengan aberransi. Kemudian di seri tachycardia hari ini juga kita bicara tentang klasifikasi dari supraventricular arrhythmia. Kalau yang sebelumnya kita bicara tentang white complex tachycardia, kali ini kita akan bicara mengenai narrow complex tachycardia. Ya, jadi narrow complex tachycardia itu adalah supraventricular arrhythmia. Ya, jadi kita akan bicara beberapa klasifikasinya. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena terlalu rumit dan ini juga materi yang tidak sebenarnya panjang, jadi tidak mudah buat saya untuk menyampaikan dalam 40 menit 1 sampai 1 jam nanti ya. Nah, jadi kalau misalnya sejawat sekalian yang terima kasih yang sudah join dan baru join, kemudian mungkin bisa duduk, kita sama-sama akan mulai. Kalau mau nyiapin makanannya, snacknya, kopinya, boleh kita sama-sama siapin dulu sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Luis juga kalau misalnya saya adalah dokter jantung, kemudian yang mengambil konsultan untuk elektrofisiologis, artinya adalah dokter yang bergerak di bidang aritmia. Saya tahu mungkin beberapa center atau di teman-teman sejawat sekalian mungkin masih banyak yang sangat awam tentang apa elektrofisiologi sendiri, karena memang jumlah kita tuh masih sangat jarang, kurang lebih masih 30-an saat ini seluruh Indonesia. Ya, jadi memang kita masih berkembang dan growing. Saya harapkan dengan materi-materi yang disampaikan, EKG, kemudian juga nanti pada saat pembahasan supraventricular arrhythmia, saya akan bahas sedikit tentang tata laksananya, yaitu dengan ablasi, supaya sejawat sekalian tuh mengerti. Ada bayangan itu yang disebut dengan ablasi itu seperti apa sih yang kita lakukan ketika pasien dengan aritmia, karena yang menjadi prihatin dari kita adalah masih banyak sejawat-sejawat kita yang metodenya tuh begini, kalau ketemu aritmia pasti obatnya amiodaron gitu ya. Nah, saya masih banyak sekali temukan memang apapun aritmianya pasti obatnya amiodaron. Tapi padahal kita semua tahu kalau amiodaron itu mempunyai efek samping yang paling besar di antara semua obat-obat yang lainnya. Itu adalah jadi obat-obat yang memang yang sudah jadi obat terakhir yang akan kita berikan pada pasien-pasien dengan aritmia. Sedangkan ada beberapa penyakit aritmia yang sebenarnya bisa sembuh sempurna, termasuk penyakit-penyakit dengan pada supraventricular arrhythmia yang akan saya jabarkan hari ini. Ini 90% itu bisa sembuh sempurna dengan ablasi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, kita mulai aja ya. Ini outline pembicaraan kita. Jadi kita akan bicara tentang cardiac conduction system.
Kemudian tipe-tipe dari supraventricular arrhythmia, kita belajar dari apa sih electrophysiology study, apa sih terapi ablasi itu seperti apa, kemudian juga akhirnya kita konklusi, kemudian ada tanya dan jawab kalau memang ada pertanyaan dari sejawat teman-teman sejawat sekalian. Oke, kita mulai dengan EKG ya. Ini pasien usia muda ya, usia muda, laki-laki, datang dengan keluhan berdebar-debar yang sudah hampir 2 bulan, sinkop, berdebar-debarnya sampai menyebabkan gagal jantung, ejection fraction-nya turun sampai 30%. Seperti saya bilang, pasien dikasih amiodaron dari sejawat kardiologis sebelumnya 2 kali 200 mg, bisoprolol 1 kali 5 mg, tetapi masih juga berdebar-debar. Saya boleh minta ini dong, saya boleh minta poolingnya, Bro Tarik. Oke, kira-kira EKG apa ini ya? Apakah atrial fibrilasi, atrial flutter, atrial takikardi, sinus takikardi, AVNRT, AVRT, atau dok saya nyerah dok, saya nggak tahu apa-apa gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak usah khawatir ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Coba kita bisa lihat di lead 2 tuh mungkin ya, itu kuncinya ya, lead 2 panjang di bawah itu. Oke, 1 menit. Silakan. Jadi yang paling banyak adalah 33%, itu sepertiga menjawab AVNRT. Oke, nanti kita ngebahas AVNRT itu apa. Ya, yang jelas ini bukan AVNRT, ini adalah atrial takikardi. Ya, oke. Yuk, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini lagi, pasien juga laki-laki dirujuk ke saya, ya relatif muda lah dengan ada riwayat stroke juga, berdebar-debar, gagal jantung. Ya ini 2 pasien ini adalah pasien-pasien dengan berdebar-debar yang palpitasinya sampai menyebabkan gagal jantung ya. Sudah di kateter normal. Ya, amiodaron 3 kali 200, carvedilol 2 kali 25, digoxin tetap masih incesan takikardi. Incesan itu berarti takikardinya nggak berhenti-berhenti pasien ini. Ya, seperti ini. Kalau kita lihat heart rate-nya ini mencapai 130 sampai 150 kali per menit. Yuk silakan tarik poolingnya. Kira-kira apa nih EKG apa ya? Satu menit ya, oke. Boleh ditampilkan poolingnya? Sebagian besar jawab atrial flutter, tetapi ada yang lain juga, atrial fibrilasi iya, takikardi juga, sinus takikardi juga, AVNRT juga. AVNRT ternyata favorit ya. Jadi pasien ini adalah pasien dengan atrial flutter ya. Kenapa atrial flutter? Nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Oke. Sekali lagi, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang conduction system kita. Jadi ini jantung kita, baterai jantung kita tuh ada di sini, di sinus node.
Ya, ini sebelum saya ini, kalau misalnya nanti suara saya ada yang nggak jelas terdengar, mungkin sejawat bisa chat kemudian kasih info supaya saya bisa kita bisa evaluasi ya. Jadi sinus node, kemudian dia akan ke AV node ya. Ya, sebelum ke AV node itu dia nyebar dulu, dia nyebar di atrium kanan dan juga di atrium sebelah kiri. Kemudian ke AV node, baru di sini ke his bundle branch yang sebelah kiri dan bundle branch yang sebelah kanan, baru nanti jantung akan berkontraksi mulai dari apex menuju ke basal. Apex menuju ke basal secara simultan sehingga darah dipompa keluar ke aorta dan juga ke arteri pulmonalis. Nah, yang mau saya jelaskan di sini adalah satu-satunya jalan dari atrium menuju ke ventricle itu hanya melewati ini, AV node ini. Ya. Sekali lagi, satu-satunya jalan dari atrium menuju ke ventricle itu hanya melalui AV node. Sehingga tidak ada jalan lain. Kalau misalnya ada jalan lain, nah itu yang menjadi sumber takikardia. Contohnya adalah pasien dengan accessory pathway. Pada WPW ada accessory pathway atau ada jalur lain. Atau pada AVNRT. Pada AVNRT ya ternyata ada slow pathway. Ya, ada jalur tambahan di AV node sehingga menyebabkan dia bisa re-entry dan bisa menyebabkan takikardi. Ya, itu akan saya jelaskan di belakang. Ya, sekali lagi ini adalah jalur konduksi listrik jantung kita dan satu-satunya jalan dari atrium ke ventricle hanya melalui AV node saja. Nah, apa sih yang disebut aritmia? Aritmia kalau jantung kita terlalu cepat atau jantung kita terlalu lambat. Jadi bisa dua-duanya. Nah, keluhannya tuh bisa macam-macam, bisa dari asimptomatik, tidak ada keluhan sama sekali. Misalnya pasien PVC bisa kita dapatkan cuman dari medical check up, atau pasien dengan WPW ya cuma kita dapatkan dari medical check up. Oh, ada delta wave WPW gitu. Nah, tetapi bisa jadi juga keluhannya sangat berbahaya bahkan bisa menyebabkan pasien meninggal. Jadi bisa fatal dan bisa ada juga non fatal aritmia. Yang disebut supraventricular aritmia itu apa sih? Artinya supraventricular aritmia namanya juga supraventricular. Jadi di atas ventricle. Jadi kejadian aritmia yang terjadi di atas ventricle. Ya. Jadi semua aritmia yang berasal dari atrium atau yang fokusnya ada di AV node itu semua kita sebut sebagai supraventricular aritmia. Nah, biasanya umumnya itu adalah neurokompleks takikardia. Ya, dan biasanya juga reguler. Ya, bisa reguler, bisa irreguler. Dan yang irreguler itu cuma dua. Ya, yang irreguler itu cuma dua. Yang irreguler ya, itu arti cuma bisa atrial fibrilasi atau multivokal atrial takikardi. Apa ini? Nanti kita lihat di belakangnya. Oke. Nah, mekanismenya yang paling sering adalah otomatisitas sama re-entry. Tapi yang paling banyak adalah re-entry. Kalau yang trigger activity ini jarang. Otomatisitas ini adalah kenapa? Jadi misalnya ada sel-sel ektopik di atrium. Jadi menyebabkan ektopik atrial aritmia. Contohnya misalnya PAC, prematur atrial contraction, itu automaticity. Atau kalau di ventricle PVC, prematur ventricular contraction, itu di ventricle. Sedangkan kalau misalnya re-entry, ini tadi yang saya bilang, ada dua jalur. Jadi ada satu jalur, kemudian ada jalur satu lagi. Nah, ketika ada dua jalur inilah, makanya bisa menyebabkan kalau dia pada kondisi tertentu bisa menyebabkan takikardi karena dia re-entry, muter-muter. Contohnya pada AVNRT atau pada AVRT, pada WPW. Nanti ya di belakangnya. Nah, ini juga jenis-jenisnya tadi ya. Jadi semua ventricle kejadian aritmia yang di atas ventricle. Ya, bisa di atrium, misalnya pada atrial takikardi, atrial flutter, atau atrial fibrilasi. Ini semua kejadiannya di ventricle. Bisa juga kejadiannya di mana? Bisa juga kejadiannya di AV node. AV node itu misalnya AVNRT, dia re-entry-nya di AVNRT. Atau ini, junctional ectopic tachycardia. Jadi ektopiknya itu di junctional, di sekitar AV node. Ya, ini menyebabkan firing. Nah, firing di ektopik menyebabkan tachycardi. Atau juga bisa menyebabkan ada yang melibatkan atrioventrikular, ada yang terlibat juga ada atriumnya, ada ventrikularnya. Ya, ini adalah pasien dengan WPW sindrom.
ya, atau AVRT. Jadi dia melibatkan atrium dan ventrikel. Kenapa melibatkan atrium dan ventrikel? Ntar dengan gambar akan lebih jelas ya. Jadi semua yang melibatkan atrium kita sebut sebagai supraventrikular aritmia. Bisa kejadiannya di atrium, atrial takikardi, atrial flutter atau atrial fibrilasi. Bisa kejadiannya di AV node, contohnya AVNRT atau junctional ectopic tachycardia, atau melibatkan atrium dan ventrikel dua-duanya. Misalnya pada AVRT, karena dia bolak-balik di atrium, ventrikel, ya. Nah, ini tadi ya, apakah dia AV node dependent atau non AV node dependent. Ini jadi pembagiannya itu banyak macam ya, bisa di sini, dia melibatkan AV node atau tidak melibatkan AV node. Kalau atrial fibrilasi, atrial flutter, atrial tachycardi, ini semua kejadiannya di atrium. Kalau yang kejadiannya semuanya di atrium itu tidak tergantung dari AV node. Tapi yang tergantung dari AV node, ini yang muter-muternya itu melewati AV node. Jadi AVNRT, junctional tadi sama AVRT. Ini yang melibatkan AV node. Ini salah satu pembagian juga. Ya, oke. Bisa juga ada yang namanya short RP atau long RP. Ini aja dulu ya, dicerna dulu, ditelan dulu. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Yang short RP itu cuman AVNRT saja. Sedangkan yang lain itu adalah long RP. Ya, jadi kalau misalnya kita dapatkan takikardia dengan short RP takikardi, kita sudah bisa curiga nih. Kemungkinan besar dia tipikal AVNRT, ya. Atau nih ada reguler atau irregular ya. Reguler yang lain-lain semua reguler kecuali tadi ya, multifocal atrial takikardi atau atrial fibrilasi, atau pasien dengan aritmia tapi dasarnya sudah ada AV block, jadi dia bisa irregular. Oke, ini gelombang P-nya kita lihat ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, ini sinus rhythm. Kalau sinus rhythm kita udah tahu lah ya, sinus rhythm. Jadi dari sinus node dia menyebar ke atrium kanan, atrium kiri, kemudian baru ke ventricle. Ya, seperti ini. Biasa, normal. Oke. Nah, sinus takikardi kalau kita dapatkan rate-nya di atas 100 kali per menit. Ini bisa dalam kondisi yang fisiologis atau tidak fisiologis. Kalau kondisi yang fisiologis, misalnya pasien demam, pasien sakit, ansietas, pasien dengan hipertiroid, pasien olahraga, atau minum stimulan, atau obat-obat pilek, obat flu, misalnya efedrin, itu menyebabkan takikardi bisa. Ya, atau atropin juga bisa. Ya. Atau bisa reaksi obat. Ini sinus takikardia bisa yang normal, bisa juga yang tidak normal. Yang tidak, nah ini sinus takikardi seperti biasa ya. Saya rasa ini nggak ada masalah buat sejawat sekalian. Nah, ini juga sinus takikardi. Ya, jadi ada P, QRS, P, QRS. Jadi semua P akan diikuti oleh QRS. Ya. Kemudian kita lihat gelombang P-nya juga normal. Yang positif di lead 1, positif di lead 2, kemudian negatif di AVR. Ya, sinus takikardi biasa. Ya, bisa pada pasien exercise juga bisa. Jadi ini nggak ada masalah. Nah, yang kedua adalah inappropriate sinus takikardi. Ya, untuk yang apa? Untuk yang umum, yang awam saya akan cepat aja. Inappropriate sinus takikardi adalah jadi sinus takikardi tapi yang tidak sesuai. Tadi saya bilang, kalau yang appropriate kita tahu ada alasannya pasien tersebut sinus takikardi. Pasiennya demam, ya. Pasiennya sakit, ya. Pasiennya lagi minum obat tertentu, ya, itu bisa sinus takikardi. Sedangkan ini adalah inappropriate, jadi respon yang tidak normal. Ya, umumnya adalah wanita muda, ya. Umumnya wanita muda. Terus kita bisa singkirkan penyebab yang lain juga, contohnya pasien hipertiroid disingkirkan juga. Semuanya disingkirkan ada tapi pasien masih takikardi, rate-nya bisa 110, 105 dalam kondisi istirahat. Ya, ini karena ada hipersensitivitas dari SA node. Ya, karena otonominya terganggu nih. Ya, jadi pasien-pasien seperti ini mempunyai respon inappropriate. Jadi pasien datang ke kita, ke dokter sejawat, ke teman-teman sejawat ataupun ke dokter jantung biasa mengeluh cepat capek. Dok, saya berdebar-debar kemudian ngeluhannya cepat capek. Ya, padahal saya tidak aktivitas. Kemudian kita EKG, pasiennya suruh kita baring, pasien kita suruh baring, kemudian pasiennya istirahat, setelah istirahat kemudian kita rekam jantungnya, EKG, ternyata EKG-nya tetap rate-nya tinggi di atas 100. Nah, ini harus kita cari nih penyebabnya apa. Kalau semua diagnosis sudah kita bisa singkirkan, nyeri dan demam dan infeksi dan segala macamnya, kemudian juga pasien tidak konsumsi obat, pasien juga tidak hipertiroid, nah memang kita
ada penyakit ya, walaupun kita bilang ini penyakit keranjang sampah ya. Jadi ini penyakit yang kita diagnosis, kita tegakkan per eksklusionam. Jadi kalau semuanya sudah kita bisa singkirkan, baru kita tegakkan inappropriate sinus takikardi. Ya. Oke. Setelah sinus takikardi, sinus rhythm, sinus takikardi normal, kemudian sinus takikardi inappropriate sinus takikardi, ada yang namanya atrial takikardi. Atrial takikardi kita tahu sumbernya itu dari atrium. Ya, sumbernya dari atrium. Jadi ini ada fokus ektopik nih, seperti saya bilang, ya. Karena baterai kita itu cuma ada di sinus node. Ya. Kalau ada bagian dari atrium yang lainnya, entah di atrium kanan atau di atrium kiri, yang ektopik, yang mempunyai kecepatan lebih dari sinus node, maka dia akan mengambil alih sinus node. Maka jadi atrial takikardi. Ya, kita lihat ini fokusnya ada di sini nih, atrium kiri. Kemungkinan di perbatasan dengan vena pulmonalis yang atas. Ya. Jadi bentuknya sama seperti sinus takikardi, tetapi gelombang P-nya yang berbeda. Karena dia kalau dari sini atrium kiri dia akan nyebar dulu ke atrium kanan, atriumnya dulu kemudian masuk ke ventricle. Tapi bentuk QRS-nya sama. Kenapa? Karena sama-sama semuanya itu melewati jalur AV node ke ventricle. Jadi bentuk QRS-nya sama. Tapi bentuk apa yang berbeda? Bentuk P-nya yang berbeda. Kenapa? Karena P-nya berasal dari sumber lain, bukan berasal dari sinus node. Karena bukan berasal dari sinus node, maka kita bisa lihat bentuknya berbeda dengan sinus node pada saat sinus rhythm. Ya. Nah, atrial takikardi biasanya sih pasiennya tua. Biasanya ini temenan nih, pasien atrial takikardi temenan sama atrial fibrilasi. Ya, kenapa? Karena ada stretching di atrium atau scarring di atrium. Ya, pada pasien apa? Pada pasien dengan hipertensi contohnya. Ya, kemudian kenapa? Pasien hipertensi rata-rata LVH. Ya, HHD, ventricle kirinya tebal. Begitu ventricle kiri tebal, maka beban di atrium kiri jadi tinggi. Jadi atrium kiri darahnya nggak bisa masuk ke ventricle kiri. Jadi sini ya. Kalau kita lihat ini ya. Ya, ini atrium kiri, ini ventricle kiri. Kalau HHD ini LVH dia. LVH, hipertrofi dari ventricle kiri. Ketika ventricle kirinya menebal, maka dari atrium kiri menuju ke ventricle kiri ini susah. Kenapa? Karena dia ventricle kirinya jadi tidak elastis. Ketika dia tidak elastis, atrium kirinya jadi stretching. Nah, mulailah timbul fibrosis, scarring, dan segala macamnya bisa menyebabkan tadi atrial takikardi. Jadi fokus-fokus ektopik bisa muncul di situ. Makanya biasa pada pasien tua. Ya, oke. Bisa incesan, bisa tidak berhenti. Ya. Nah, ini contohnya ya, atrial takikardi ya. Jadi persis sama kayak sinus takikardi. Jadi makanya kita harus punya gambaran EKG pada saat sinus. Kalau kita amati kok gelombang P-nya berbeda, misalnya lebih tinggi atau lebih lebar dan lain sebagainya, pokoknya dia berbeda bentuknya. Ya. Tapi QRS-nya sama nggak sama karena semuanya lewat AV node, semuanya masuk ke ventricle, makanya QRS-nya bentuknya sama. Yang berbeda apa? P-nya. Ya, sama seperti tadi pasien yang di pertama tadi yang soal. Ini juga kita lihat ya. Yang kita lihat di sini. P-nya ini P, ini P, ini P, ini P, gitu ya. Oke. Ya, bisa bervariasi nggak? Bisa, tergantung AV node-nya. Kalau pasien masih muda, AV node-nya masih bagus, ya mungkin bisa one-to-one conduction seperti ini, one-to-one conduction. Tapi kalau pasiennya sudah berumur, kemungkinan sudah AV node-nya sudah bermasalah juga, sudah ada AV blok derajat 1 atau dan lain sebagainya, bisa jadi irregular juga. Ya, ini dengan kondisi tertentu. Oke, ini juga atrial takikardi. Kita lihat kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh atrial takikardi ini. Ya. Tapi tutuan ini 2:1, 2P, 1 QRS. Kenapa? Mungkin AV node sudah bermasalah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat di V2 nggak kelihatan dengan jelas. Makanya kita butuh kalau aritmia itu adalah kita butuh 12 lead. Kita lihat dengan jelas nih di V1 nih. No, tuh. Iya. Tuh ya, P baru QRS ya. Sekali lagi saya ulang, mungkin sejawat yang mungkin belum mengikuti, kalau untuk lihat gelombang P,
Yang paling bagus itu adalah dari lead 2 sama lead V1. Lead 2 sama lead V1 itu adalah yang paling bagus dan karena P-nya paling jelas. Kalau misalnya nggak jelas, kita cari gelombang P di tempat yang lain. Ya, kita tentuin tadi, makanya ketika kita aritmia, kita harus bisa identifikasi gelombang P, dan kita harus bisa identifikasi gelombang QRS, supaya kita menentukan relation-nya apa. Ya, jadi ini tutuan conduction pada atrial takikardi. Ya, tapi gelombang P-nya berbeda. Kenapa? Kalau di V1 biasanya kan bifasik nih. Untuk teman-teman sejawat yang udah pernah ikut kelas sebelumnya, kita tahu ya. Kalau di lead V1 gelombang P-nya harusnya dia bifasik. Bifasik itu berarti begitu. Nah, ya. Tetapi ini jelas-jelas positif. Nah, berarti ini P-nya berasal dari atrium tetapi dari sumber yang bukan sinus node. Makanya dia bentuknya berbeda. Ya. Oke, ini atrial takikardi ya. Nah, sedikit tentang pada saat EP study ya. Nanti saya bahas di belakang buat teman-teman tahu ya. Jadi kalau pada saat EP study itu ada jantung, ya kita masukin kateternya, satu di atrium, satu di ventricle. Kita masukin kateter. Jadi kita bisa deteksi. Kita bisa lihat nih, ini adalah kateter yang saya letakkan di atrium, ini adalah kateter yang diletakkan di ventricle. Ini di atrium, ini di ventricle. Jadi kita bisa lihat apa tuh? Ini gelombang, ini P semua nih, A, gelombang A. Ini gelombang V. Ya, jadi kita tahu, oh A lebih banyak daripada V. Normalnya enggak. Normalnya kan A sama V 1:1. A-nya 1, V-nya 1. P, QRS, P, QRS. P, QRS ini enggak. A-nya banyak, V-nya bervariasi. Ya, V-nya bervariasi. Ini kemungkinan besar memang sudah ada masalah di AV node-nya. Tapi kita kalau dengan EP tadi kan jelas saya bisa lihat nih. Kalau kita lihat di EKG-nya di sini kan kita nggak jelas dengan kelihatan jelas relasi P dan QRS-nya gimana. Kita tidak bisa lihat dengan jelas. Tapi dengan EP tadi saya masukin kateter, saya bisa lihat dengan jelas. Oh, ini gelombang P-nya ada, gelombang QRS-nya ada. Gelombang P lebih banyak daripada gelombang QRS. A lebih banyak daripada V. Itu kemungkinan hampir pasti adalah atrial takikardi. Atau atrial, berarti kejadiannya itu di atrium, ya. Nanti sedikit di belakang ya EP study ya. Kenapa EP study itu jadi golden standard untuk pasien-pasien dengan aritmia, ya. Ini juga EP study. Kalau kita pakai EP study dengan 3D, saya bisa tahu dengan jelas sumber fokus ektopiknya itu di mana, di sini nih yang putih-putih nih. Nah, ini fokus ektopiknya nih. Kita tinggal arahin nih fokus ektopiknya di sini. Nah, jadi ini gambar atrium kanan ya. Jadi kita bisa bikin 3D mapping, jadi kayak game gitu ya, kita bisa mapping, kita bikin gambar geometri, gambar atrium kanan, kemudian dengan situ kita dengan activation mapping kita bisa tahu oh mana yang paling early. Sumber fokus ektopiknya di mana? Oh di situ. Ya, dengan mudah saya bisa masukkan kateter ablasi, ya, kemudian saya arahkan kateternya di sini, kemudian kita panasin pakai gelombang radio atau kita bakar pakai gelombang radio sampai suhu 60 derajat. Fokus ektopiknya hilang, takikardinya hilang. Itulah the beauty of elektrofisiologi dan ablasi. Dan pasien ini nggak perlu minum obat seumur hidup, sembuh total. Ya, nah ini adalah kalau kita ngomongin fokus atrial takikardi yang vokal, sumbernya di sini nih. Ini adalah atrium kanan, ini adalah interatrial septum, ini adalah atrium kiri. Nah, fokus-fokusnya di mana paling banyak? Nah, paling banyak tuh di sini nih. Kalau di atrium kanan ini ada di crista terminalis nih. CT yang hitam ini crista terminalis itu sumber-sumber di sini. Fokusnya di situ. Kalau di atrium kiri paling banyak itu adalah di vena pulmonalis. Vena pulmonalis ada 4 ya. Nah, sumber-sumbernya tuh di sini. Paling banyak. Ya, jadi ini adalah focal arterial takikardi. Bisa dicari nggak? Bisa. Bisa diablasi nggak? Bisa. Asal fokusnya satu. Ya, beda cerita kalau MIT. MIT adalah multifokal atrial takikardi, namanya juga multifokal. Multifokal artinya sama kayak tadi, sumber fokusnya dari atrium. Iya, tetapi punya 3 morfologi P yang berbeda-beda. Ya, jadi ini fokusnya beda-beda. Fokusnya nggak cuma di satu titik. Kalau kita ngomong ini vokal, ya kalau vokal itu berarti cuma satu titik. Ya, kalau ini kita banyak titiknya. Sama juga pasien juga pada tua, kemudian sudah ada stretching, biasanya bersamaan dengan atrial fibrilasi juga ya. Nah, jadi
P-nya beda-beda. Kita lihat ini P-nya bentuknya begini, 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 beda-beda ya. Saya kasih contoh. Nah, ini. Jelas ya? Kita lihat di sini tuh P-nya bentuknya berbeda-beda tuh. Ya, ada yang ke bawah, ada yang difasik, ada yang ke atas dan lain sebagainya. Kalau kita dapatkan P-nya berbeda-beda seperti ini, kemudian irregular, ya salah dua irregular itu adalah multifocal atrial tachycardia dan atrial fibrilasi. Ya, atau memang pada pasien SPP supraventricular arrhythmia yang sudah mempunyai kelainan di AV node. Ya. Nah, kalau multifokal susah kita. Kenapa? Karena fokusnya banyak. Ya, kalau kita mau kejar juga banyak. Berarti harus kita ablasi semuanya. Kalau kita mau ablasi, kita cari satu persatu, kita identifikasi, kemudian kita ablasi. Tetapi kalau sangat banyak, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maksudnya akan sangat sulit, kemudian buat pasien juga pasti tidak nyaman. Ya, dokternya juga males sekali. Maksudnya kan pasiennya vokalnya banyak, dan itu biasanya kalau pasien dengan multifokal atrial tachycardia ini adalah awal-awal menuju atrial fibrilasi. Ya. Nah, oke. Jadi kita sudah bahas apa? Kita sudah bahas sinus rhythm, kita sudah bahas sinus tachycardia, kita sudah bahas inappropriate sinus tachycardia, kita sudah bahas atrial tachycardia, kita sudah bahas multifokal atrial tachycardia. Ya, jadi sumbernya itu semua dari atrium. Nah, sekarang kita bicara tadi yang semua itu adalah otomatisitas. Jadi mekanisme aritmianya itu otomatisitas. Jadi ada fokus ektopik. Nah, sekarang kita bahas yang salah satu kejadian re-entry yang di atrium. Ini re-entry di atrium. Salah satunya adalah atrial flutter. Ya. Atrial flutter ini kita mengenali gambarnya seperti sawtooth ya, atau gigi gergaji. Ya, gigi gergaji seperti ini ya, kita lihat gigi gergaji, ya kita bisa paling gampang lihat di inferior sama di V1. Kejadiannya adalah pasien dengan atrial flutter ini dia muter-muter, untuk sejawat mungkin yang belum tahu, ini aritmianya ini terjadi karena dia re-entry-nya ini muter-muter di katup tricuspid, dia muter-muter di katup tricuspid. Ya. Ini katup tricuspidnya menghadap kita nih. Ya, ini yang lubang ini adalah katup tricuspid. Dia muter-muter di sini. Ya, kejadiannya. Nah, and the beauty of electrophysiologist adalah saya bisa tahu dengan jelas mana yang lebih awal, mana yang lebih akhir. Di sini kita tahu ini yang lebih awal yang di bawah, kemudian naik ke atas. Berarti dia muternya dari sini ke sini. Atau kita bilang counterclockwise karena berlawanan dengan arah jam. Ini adalah tipikal atrial flutter. Kenapa? Karena di CSOS ini paling early. Nih CSOS paling early. CSOS di mana? Di sini. Nih, CSOS di sini nih. Ya. Nah, sedangkan kemudian di sini TA 910. Nah, ini di sini 910 ini tengah-tengah dia lebih late di sini, lebih belakang. Jadi muternya begitu. Muternya counterclockwise. Ya, counterclockwise itu artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Kebalikan kalau misalnya ini, kalau ini adalah clockwise. Clockwise kebalikan, kita tahu yang mana lebih early. Oh, ternyata TA12 lebih early. Ini kita lebih depan dibandingkan yang sini, yang CSOS atau 1920. Kalau di sini lebih early dibanding di sini, maka dia muternya pasti begini. Kita tahu, oh ini ternyata dia muternya atau reverse typical atau clockwise. Salah satu contoh. Ya. Nah, ini muter-muter di sini ya. Muter-muter di sini. Bagaimana caranya kita memutus? Kita ablasi di sini. Karena ini ada slow pathway di sini, yang kuning-kuning itu slow pathway. Kita ablasi di situ. Kita putus, kita tarik garis di situ. Nanti re-entry-nya apa? Re-entry-nya akan hilang, putus. Dia nggak bisa muter lagi. Saya ada satu contoh kasus di belakang, saya akan jelasin bagaimana ablasi kita lakukan itu dan itu berhasil. Ini juga salah satunya atrial flutter. Ya, oke. Ya, ini bentuk sawtooth yang di sini ya. Nah, tuh. Oke, jadi kita memang harus jeli ya kadang-kala. Nah, atrial fibrilasi, kalau atrial fibrilasi saya yakin sejawat semua sudah tahu. Seperti saya bilang tadi, atrial fibrilasi itu adalah bentuk akhir dari multifokal atrial tachycardia. Kalau multifokal atrial tachycardia lebih dari 3 fokus, ini fokusnya udah ada ratusan di atrium, baik atrium kanan maupun di atrium kiri, fokusnya banyak banget. Di atrium kanan ada ratusan, di atrium kiri ada ratusan.
Jadi bentuk P-nya itu sampai sudah bentuk fibrillating seperti ini, yang sudah nggak jelas dia bentuknya. Ya, jadi ini maka bentuknya jadi tidak reguler atau irreguler. Ya, dan dia bisa variabel tergantung AV block. Ya, AV node-nya bagaimana? Ya, seperti sudah pernah dijelaskan juga, AV node kita itu adalah kayak gerbang tol. Jadi semua yang dari atrium mau menuju ke ventricle harus lewat AV node, lewat gerbang tol. Nah, gerbang tol ini dia menahan. Ya. Walaupun di atrium rate-nya sampai 350 sampai 500, tetapi nggak semua masuk ke ventricle. Jadi ada sebagian yang ditahan sama AV node. Coba bayangin kalau semua di atrium menuju ke ventricle, yang terjadi apa? VF, AF, semuanya ke ventricle, semua akan jadi ventricle fibrilasi. Pasiennya pasti langsung cardiac arrest. Ya. Nah, itulah hebatnya, makanya dengan AV node ini sebagian besar ditahan. Jadi yang paling masuk ke ventricle paling cuma 100-an. Ya, kalau dia lebih dari 100 kita sebut sebagai rapid response. Kalau kurang dari 100 kita sebut sebagai normal response atrioventricular. Ya, itu dasarnya itu. Ya, walaupun di atriumnya itu tadi saya bilang re-entry-nya atau fokus ektopiknya itu banyak banget di atrium kanan, atrium kiri sampai ratusan. Ya, pokoknya terjadi kekacauan luar biasa di atrium. Makanya kita tidak bisa mengidentifikasi lagi gelombang P dengan jelas di situ. Tapi apakah semua diteruskan ke ventricle? Tidak. Yang diteruskan ke ventricle itu hanya sebagian saja. Ya, karena ada mekanisme dari kita sebutnya sebagai decremental conduction. Ya, jadi konduksinya itu ditahan sebagian. Jadi nggak semua ke ventricle. Nah, kalau dengan EP study, dengan elektrofisiologi study, saya bisa lihat dengan jelas. Yang di sebelah kiri adalah kondisi sinus nih, ini sinus. Kita bisa lihat ini gelombang P, ini gelombang QRS. Ya, atrium, ini ventricle. Atrium, ventricle. Atrium mengikuti ventricle. Atrium, ventricle, atrium, ventricle, atrium, ventricle, atrium, ventricle gitu ya. Kalau pada AF apa? Teman-teman sejawat sekalian kan lihat nih di atrial semuanya kacau sekali nih gelombang yang nggak jelas kan. Kalau di ventricle jelas kita bisa lihat tuh ventricle, 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 ventricle. Cocok dengan EKG di atas tuh. Atriumnya kacau. Kita tahu, oh ini masalahnya atrial fibrilasi. Maka itu saya bilang, EP study adalah golden standard pada pasien dengan aritmia. Kita bisa tahu dengan jelas dengan EP study, saya taruh kateter di atrium 1, saya taruh kateter di ventricle 1. Dengan itu saya bisa lihat dengan jelas kejadiannya di mana, kelayanannya di mana. Oh ini jelas atriumnya masalah. Atriumnya gelombangnya kacau, bahkan kita tidak bisa ada sinyal yang clear sama sekali. Ini atrial fibrilasi. Khas atrial fibrilasi pada EP study. Ya. Nih, ya kita lihat sama sekali tadi ya juga yang itu. Jadi tidak bisa lihat dengan jelas gelombang P-nya karena kacau sekali. Dan dia irreguler. Kenapa irreguler? Karena tadi ya, karena sebagian ditahan oleh AV node. Kalau AV node-nya terlalu canggih, ya dia ada AV block, kejadiannya seperti ini, malah jadi slow response. Ya, jadi ada rapid response, normal response, sama slow response. Ya, oke. Nih atrial fibrilasi juga. Tapi kadang-kala juga ada aberrant conduction ya. Nanti sudah dibahas di episode sebelumnya ya. Nah, ini atrial fibrilasi lagi. Kita nggak bisa identifikasi dengan jelas gelombang P-nya. Sejawat nggak bisa lihat dengan jelas gelombang P-nya. Kita cuma bisa lihat dia irregular. Jadi AF itu adalah irregular. Sama kayak MAT, multifocal atrial tachycardia. Kalau multifocal atrial tachycardia, tadi kita masih bisa lihat gelombang P-nya. Cuman gelombang P-nya bentuknya macam-macam. Ya, tapi dua-duanya irregular. Ya, tapi kalau cuma sekali-sekali aja kadang-kala juga cuma aberrant saja. Jadi nggak selalu. Ya. Nih, pada atrial fibrilasi rata-rata fokusnya itu adalah di vena pulmonalis nih. Fokus ektopiknya atau kelainannya. Makanya kita lakukan ablasi, kita seal ventricular vena pulmonalisnya dengan berbagai gambar seperti ini pada saat ablasi. Tujuannya AF sudah nggak muncul lagi nanti. Ya, nah saya akan fokus di dua topik ini karena dua topik ini adalah memang yang paling sering. Yang pertama adalah AV nodal reentry tachycardia atau AVNRT. Tadi yang sejawat banyak sekali jawab AVNRT. Yang kedua adalah AVRT yaitu pada WPW. Nah,
Tadi kenapa saya bilang kalau pada pasien normal, maka satu-satunya jalan menuju dari atrium menuju ventricle hanya lewat AV node saja. Ya. Nah, pada AVNRT yang terjadi adalah ada fast pathway, ada dua jalur nih, ada slow pathway. Di AV node-nya, di dalam AV node-nya ada dua jalur. Akibatnya, ya, kalau terjadi re-entry, dia muter-muter di sini, itulah yang menyebabkan AVNRT. Ya. Nanti saya jelasin lebih jelas di belakang ya. Ini adalah SPT yang paling sering. Kurang lebih 60%. Jadi kalau sejawat sekalian nebak AVNRT, yaitu lucky guess 60%, 70% pasti benar. Paling banyak di wanita, usia tua malah lebih banyak ya. Karena re-entry-nya terjadinya di AV node. P-nya, kalau AVNRT P-nya itu nggak jelas karena dia tenggelam di QRS kompleks. Nanti akan saya jelaskan kemudian di belakang ya. Nih. Ya. Nero kompleks takikardi, ya. Takikardi, yes, jelas lebih dari 100. Nero kompleks, ya. QRS-nya sempit, kurang dari 120. Kita bisa lihat gelombang P dengan jelas nggak? Gelombang P-nya nempel sama gelombang QRS kayak gini nih, dilihat P1 tuh. Ya, nempel. Kenapa bisa nempel? Ini salah satu AVNRT-nya. Gelombang P-nya lagi di sini nih, nempel sama QRS nih. Muncung ke bawah nih. Tuh. Ya, di lead 2 ya. Kita lihat ya, lead 2 sama lead V1. Sekali lagi itu paling jelas untuk lihat gelombang P. Sekali lagi, sebelum saya jelasin. Ini nero kompleks takikardi, iya. Gelombang P-nya bisa jelas lihat nggak? Kita nggak bisa lihat dengan jelas, tapi kalau kita amat-amati benar, gitu di V1 kita lihat ada gelombang P. Sama V1, dia nonjol ke bawah. Makanya kita harus punya EKG pada saat sinus, supaya kita bisa tahu. Ini namanya pseudo R, ini namanya pseudo S. Ya. Oke, sekali lagi ya. Saya ulang supaya bisa diamati dengan jelas ya. Jadi normalnya hanya ini aja nih. Fast pathway aja yang kita punya, cuma satu jalur. Tapi kalau pada AVNRT dia ada dua jalur. Jadi dia bisa lewat jalur yang atas, fast pathway, atau dia bisa jalur yang bawah, slow pathway. Nah, kebetulan kalau ada PAC, atrial ekstrasistor dan lain sebagainya, dia bisa re-entry. Kalau re-entry dia muter-muter begini. Itu yang terjadi pada saat AVNRT. Ada dua jalur. Kalau saat ablasi apa yang kita lakukan? Kalau saat ablasi kita cari slow pathway-nya. Yang ini slow pathway-nya, kita ablasi, selesai. Pasiennya sembuh. Nggak akan kambuh lagi, pasien nggak perlu minum obat lagi. Ya, oke. Nah, ini saya ulang lagi. Jadi ada yang namanya, ini dari atrium menuju ke ventricle. Ya, atrium menuju ke ventricle. Normalnya cuma ada satu jalur, ke sebelah sini aja, ke sebelah kanan ini. Sekarang ada jalur tambahan, ini ke sebelah kiri juga ada, ini namanya slow pathway. Dia gambarnya bergerigi gitu, menunjukkan speed-nya slow. Jadi pada waktu-waktu tertentu dia bisa re-entry seperti ini. Re-entry seperti ini muter-muter, kemudian baru sebagian ke atrium, sebagian ke ventricle. Itulah kenapa gelombang P sama gelombang QRS itu numpuk pada saat AVNRT. Kenapa? Setelah re-entry ini, kecepatannya sangat cepat, sebagian akan ke atrium, sebagian ke ventricle. Sebagian ke atrium dan sebagian ke ventricle ini dalam kecepatannya hampir sama. Coba lihat sejauh lihat tangan saya. Jadi dia muter di sini, kemudian dia begini. Sama ke atrium, ke ventricle, dua-duanya begitu. Jadi ke atrium ke ventricle, ke atrium ke ventricle, ke atrium ke ventricle. Itulah kenapa makanya gelombang P sama gelombang QRS itu kurang lebih hampir bersamaan. Kalau dia bersamaan di EKG, maka kita tidak bisa lihat dengan jelas. Ya, nah ini yang terjadi. Ini tadi saya bilang pseudo R, maka kita QRS. Nero kompleks takikardi, ya jelas ya. Nero sempit, kompleks, nero kompleks ya QRS sempit, takikardi lebih dari 100. Kita nggak bisa lihat gelombang P dengan jelas. Tapi kalau kita amat-amati dengan detail, kita lihat di sini tuh terbenam di sini. Atau muncungnya kita bisa lihat di sini nih S-nya tuh di bawah situ. Kenapa? Jadi gelombang P sama gelombang QRS itu nempel. Kenapa? Alasannya tadi karena re-entry-nya di AV node, ya kemudian dia nyebar ke atrium sama ke ventricle hampir bersamaan. Karena dia nyebarnya hampir bersamaan, ini kayak kita sebut sebagai
seri apa paralel? Paralel. Jadi sekaligus dua-duanya, atrium sama ventrikel sekaligus berdua-duanya. Jadi nyebar begitu. Akibatnya gelombang P sama gelombang QRS pada saat AVNRT itu gelombang P-nya tidak bisa kita identifikasi dengan jelas. Dia tenggelam. Karena QRS gede, sinyalnya maka tenggelam dia. Nah, kalau kita lihat di after adenosine, ya sinus node-nya kita lihat ada nggak pseudo R-nya di sini? Ada nggak? Nggak ada. Sekali lagi kita lihat atasnya. Nah, itu ada tuh ya titiknya, nih ada tonjolannya, ya. Ya. Sekali lagi setelah EKG sinus kita lihat ada nggak? Nggak ada. Makanya akan sangat dengan mudah kita bisa tentukan AVNRT. Kita bisa lihat AVNRT kalau kita punya gambaran EKG sinus sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas. Bedanya, V1-nya yang pada saat sinus nggak ada tonjolan R, nggak ada pseudo R. Tiba-tiba di sini ada pseudo R. S-nya juga kita lihat. Ada nggak di sini? Di belakang QRS. Nggak ada kan? Kalau di sini kita lihat ada nggak? Ada nih, ada tonjolan di bawah ke bawahnya tuh. Tuh. Ya, ini adalah pseudo S dan pseudo R. Ya, ingat sekali lagi ya, untuk melihat gelombang P, paling jelas itu adalah lihat di lead 2 atau lihat di V1. Kita lihat di sini dengan jelas. Kalau di lead 2 ada pseudo S, di lead V1 ada pseudo R. Ini adalah AVNRT. Kenapa dia kecil? Karena kita sebut pseudo karena dia nempel. Jadi gelombang P-nya itu nempel sama QRS. Kenapa nempel? Tadi ya saya sudah jelasin. Karena re-entry-nya di AV node, sehingga dia ke atrium dan ke ventrikel kurang lebih hampir bersamaan. Makanya dia nempel. Ya, jelas ya? Oke, kalau nanti nggak ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanya ya. Sekali lagi, saya coba jelasin sekali lagi ya supaya jelas. Karena ini menurut saya ini adalah AVNRT atau SVT yang paling sering kita temukan di UGD. Kenapa? Karena ada 2 jalur di AV node. Normalnya cuma 1, fast pathway aja. Dia sekarang ada slow pathway, ada fast pathway. Kenapa disebut slow pathway? Karena kecepatannya beda. Yang satu kecepatannya lebih cepat, yang slow pathway kecepatannya lebih lambat. Maka biasa digambarin dengan yang bergerigi. Nah, karena ada dua jalur, makanya karena kondisi tertentu bisa menyebabkan re-entry. Dia muter-muter tuh. Jadi dari fast ke slow, fast ke slow, fast ke slow, atau slow ke fast, bolak-balik seperti itu. Ya. Nah, karena dia muter-muter di AV node, kemudian dia akan masing-masing akan lepas ke atrium, akan ke ventrikel. Ini gelombang P, ini gelombang QRS. Karena muternya di sini kecepatannya tinggi, maka gelombang P sama gelombang QRS kurang lebih hampir bersamaan. Makanya pada saat AVNRT kita tidak bisa lihat identifikasi dengan jelas gelombang P-nya. Ya, walaupun kalau kita amati dengan benar, kita bisa lihat dengan jelas, oh ternyata ada gelombang P di dalam gelombang QRS. Tempel. Ini sangat patognomonik untuk AVNRT. Ya, sedangkan kalau pada saat sinusnya nggak ada pseudo S atau pseudo R. Nah, satu lagi, WPW. Ini juga saya mau fokus di sini. WPW artinya, tadi saya sudah jelasin di awal, kalau satu-satunya jalan menuju ke ventrikel hanya melewati AV node di sini. Kalau nggak ada jalur tambahan. Ternyata dia ada jalur tambahan, ada aksesori pathway di sini. Ya, ada aksesori pathway di sini. Ya, ini menyebabkan kalau yang AV node ini ada remnya. Ya, ada gerbang tol tadi saya bilang. Makanya kita bisa dapatkan PR interval. Ya, PR intervalnya dia isoelektrik. Sedangkan kalau yang aksesori pathway ini nggak ada remnya. Jadi semua dari ventrikel, semua dari atrium akan menuju ke ventrikel. Karena nggak ada remnya, makanya dia ada delta wave. Jadi kecepatannya speednya lebih cepat. Ya, dia nggak ada remnya di sini. Ya, jadi semua dari atrium akan menuju ke ventrikel. Bahaya nggak? Bahaya. Bahaya kalau apa? Seperti saya bilang tadi. Bahaya kalau pasien punya WPW, ternyata nanti di usia tua dia ada atrial fibrilasi. Jadinya apa? Karena nggak ada remnya, atrial fibrilasi akan semuanya ke ventrikel. Akibatnya apa? Ventricular fibrilasi. Makanya pasien WPW harus diablasi. Ya, karena itulah namanya kenapa pasien WPW harus diablasi. Karena apa? Karena aksesori pathway itu nggak ada remnya. Dia beda sama AV node. Sama benar dia.
sama-sama jalur dari atrium ke ventricle. Tetapi kalau AV node, jalur dari atrium ke ventricle-nya itu ada remnya, ada gerbang tol, jadi bisa ditahan. Contohnya pada AF kan, pada AF nggak semua dari atrium menuju ke ventricle. Beda dengan accessory pathway, sangat berbahaya karena accessory pathway itu dari atrium semua akan masuk ke ventricle. Ya, nggak ada remnya. Jadi kalau pasiennya AF suatu saat bisa jadi VF. Nah, itu bisa sangat berbahaya. Ya, oke. Nah, yang terjadi kalau pada saat sinus adalah jadi sebagian lewat AV node, sebagian lewat accessory pathway. Makanya ada delta wave di sini. Ya, sebagian-sebagian. Pada kondisi tertentu, nah mereka terjadi consulating, re-entry, makanya dari AV node, accessory pathway, AV node, accessory pathway, AV node, accessory pathway, ini sama juga re-entry. Kalau AV-NRT, re-entry-nya itu di AV node, kalau WPW, re-entry-nya itu antara AV node sama accessory pathway. Makanya tadi di depan kita bilang apa? AVRT itu adalah SVA atau supraventricular arrhythmia yang melibatkan atrium dan juga melibatkan ventricle. Karena dia jadi atrium, dari atrium, AV node ventricle, kemudian ke accessory pathway, balik lagi ke atrium. Tapi bisa bolak-balik ya, bisa ortodromik atau antidromik. Kalau ortodromik itu berarti dia ke bawahnya lewat AV node, ke atasnya lewat accessory pathway. Kalau antidromik kebalikan. Ya, antidromik kebalikan. Jadi ke bawahnya lewat accessory pathway, ke atasnya lewat AV node. Jadi kebalikan begitu. Ya. Oke. Nih WPW. Ya, jelas ya. Kita bisa lihat ini gelombang lead 2 nih, gelombang P sama QRS-nya nempel. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, accessory pathway tidak ada rem. Jadi semua dari atrium langsung pol menuju ke ventricle. Makanya atrium, ventricle, PQRS itu tidak ada jeda isoelektrik sama sekali karena nggak ada rem sama sekali. Nah, itu yang sangat berbahaya pada pasien-pasien seperti ini kalau nanti AF semuanya dilanjutin ke ventricle, akibatnya pasien bisa VF. Ya, ini yang terjadi tadi ya. Atrium, AV node ke ventricle, kemudian balik lagi ke accessory pathway, balik ke atas. Ya, ini atrioventricular tachycardia pada ortodromik. Jadi ke bawahnya lewat AV node, ke atasnya lewat accessory pathway. Kebalikan. Nah, ini pada ECG. Pada EGM, pada saat IPIS tadi. Ya. Ini adalah yang sinus. Ini gelombang P, ini gelombang QRS. Ya, ini gelombang P, gelombang QRS. Kita lihat tuh, terpisah ya. Tadi maka saya bilang, kenapa? Karena antara A sama V ini terpisah karena ada remnya di tengah-tengah AV node. Yang terjadi kalau pada pasien dengan WPW atau AVRT, lihat nih. Ini terpisah, yang bawah ini terpisah. Nah, ini nyambung nih, tuh lihat itu. Jadi AP-nya sama V-nya nempel ya. Jadi saya tahu nih kalau kayak begini, saya tahu oh kurang lebih accessory pathway-nya itu di sekitar sini nih. Di sekitar nomor 13, 14, 15, 16. Ya, jadi dengan gampang saya akan arahkan kateter ablasi saya ke sana, saya ablasi, kita putusin itu accessory pathway-nya. Ya. Dengan jelas kita lihatkan, oh ternyata nyambungnya tuh di nomor segitu. Ya, jadi kita lihat, jadi ini artinya ada continuity dari atrium ke ventricle tanpa ada rem sama sekali. Nyambung langsung. Nah, berarti accessory pathway kita curiga ada di situ. Kita mapping situ, kemudian kita ablasi. Ya, ini kalau kita ablasi, kita lihat ini nih, kita lihat di sini ini ada delta wave-nya, di sini udah nggak ada. Ya, kemudian kita lihat di sini ini nempel, ini tiba-tiba sudah terpisah tuh. PQRS-nya misah. Ada kasus saya nanti di belakang saya jelasin ya. Oke. Ini adalah atrial tachycardia. Ya, ini yang paling sering 3 ini sih. Ya, sama atrial fibrilasi deh. Ini atrial tachycardia artinya fokus etopiknya ada di atrium. Ya, tapi dia lewat jalur konduksi normal, lewat AV node ke ventricle ke bundle branch. Bentuknya seperti itu. Jadi fokusnya di atrium. Ya,
bisa atrial takikardi, bisa juga multiple atrial takikardi, bisa juga atrial fibrilasi, kurang lebih sama bentuknya. Jadi fokusnya semuanya di atrium. Tapi lewat jalur konduksi, lewat AV node, lewat jalur konduksi. Makanya QRS-nya sama bentuknya, nggak berbeda. Ini yang terjadi pada AVNRT tadi saya bilang ya. Ini AV node. Jadi dia re-entry-nya di AV node, muter di situ. Nah, kemudian ke atrium dan ke ventricle dalam waktu bersamaan. Inilah yang terjadi kenapa gelombang P dan QRS nempel pada saat AVNRT. Ini AVRT ya. AVRT dia ke bawah, AV node balik lagi ke atrium, muter-muter dia. Kalau ini mungkin paralel, ini seri. Atrium, ventricle, muter-muter. Kalau ini atrium sama ventricle-nya kurang lebih bersamaan. Gitu, ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang EP study ya. Apa sih EP study itu? Apa sih ablasi itu? Ya, ini EP study sebagian tadi sudah saya jelasin. Jadi tujuannya untuk mempelajari listrik jantung. Nah, ini adalah kateter-kateter. Jadi kateter bipolar ini adalah kateter yang saya masukin ke jantung untuk ngerekam. Ya, nah saya taruh aja satu di sini di atrium, saya taruh satu di ventricle, saya taruh satu lagi di his atau di AV node. Kita bisa dapat gambaran. Kalau di atrium akan dapat gambar A, V. Kalau di his, kalau di ini di AV node atau his ini kita dapetin semuanya nih. A, V karena dia letak jadi tengah-tengah dia ada gelombang A, ada gelombang V. Ya. Nah, ini kurang lebih fluoroskopinya atau gambaran ronsennya kalau kateter-kateter kita masukin ya. Ini saya taruh di atrium, ini saya taruh di ventricle, ini taruh di AV node atau his, di sini ini di coronary sinus. Kita bisa belajar dengan jelas di sini. Oh, ada kelainan apa ya di listrik jantungnya gitu. Nah, kemudian apa? Setelah kita EP study, setelah kita pelajari listrik jantungnya, ya, setelah kita pelajari listrik jantungnya, kita bisa tahu kelainannya di mana, sama seperti tadi. Tadi atrial takikardi saya lihat ya, oh ada gambar di situ yang putih-putihnya di situ, fokusnya di situ. Dengan gampang saya bisa pakai kateter ablasi kayak begini. Saya masukin ke jantung. Oh ternyata fokusnya di sini nih, jeleknya di situ atau ektopiknya di situ. Kateternya saya masukin, saya taruh di situ. Kemudian kita hantarkan gelombang panas. Nah gelombang panas itu akan memanasi miokard. Ya, kemudian fokus ektopiknya kita dalam tanda kutip kita bunuh supaya dia nggak muncul lagi aritmianya. Pasien bisa sembuh sempurna nggak bisa. Ya ini EP lab ya, bagaimana kita kerja ya. Jadi yang kita lihat ya ini gelombang-gelombang EP study seperti ini ya. Kemudian ini pasien tadi ya. Ini pasien adalah pasien dengan atrial flutter yang dirujuk ke saya ya tadi kasusnya ya. Jadi ada re-entry di sini di katup trikuspid. Makanya tadi saya bilang caranya apa kita ablasi, kita tarik ablasi di sini. Kita tarik gelombang di sini gitu ya, supaya dia nggak bisa muter-muter lagi. Ya. Jadi saya tinggal pokoknya kalau pasien flutter gini saya tinggal masukin kateter aja. Tadi kan saya tahu kan, oh yang mana yang early, mana yang late. Jadi saya tahu oh dia muternya seperti ini. Ini CS duluan, di sini CS duluan, baru ini belakangan di sini. Berarti dia muternya begini. Oh, jadi saya tahu saya tinggal tarik garis di sini aja nih untuk ablasi ya. Tuh, jadi ini pada saat ablasi ya, ablasi ketika garisnya sudah terputus, tes, ini langsung balik sinus lagi. Ya, ini ada tadi yang saya tarik garisnya di sini. Saya tarik garisnya di sini. Jadi ini dari mulai di sini saya tarik pelan-pelan, mundur. Begitu garis lainnya full saya tarik ablasinya, dia sudah nggak bisa re-entry lagi, sinusnya balik normal. Itu yang terjadi pada saat EP study dan pada saat ablasi. Oke, ini EKG pada saat atrial flutter, ini adalah EKG pada saat sinus. Ya, dan ini pasiennya balik dengan fungsi jantung yang perbaikan. Sebelumnya 23, sekarang sudah 40-an. Saya harapkan sih dalam beberapa bulan dia bisa balik, bisa normal. Karena koronernya normal. Jadi dia EF-nya turun karena apa? Karena takikardi, incessant takikardi. Ya. Nah, ini yang saya mau edukasi, kemudian informasi juga ke sejawat sekalian. Kalau misalnya ada terapi lain selain amiodaron atau obat anti aritmia. Jadi pasien-pasien seperti ini jangan hanya dikasih amiodaron gitu ya, karena amiodaron seperti kita tahu
efek sampingnya tinggi, dan pasien ini sudah dengan amiodaron 3 kali 200 mg. Bayangin sudah tinggi banget amiodaron 3 kali 200 mg. Kemarin V-blocknya juga sudah sampai 2 kali 25 mg, sudah kasih digoxin juga, udah maksimal, SPJP-nya nyerah, baru rujuk. Ya, ternyata pasiennya bisa diablasi dan sembuh sempurna. Ya, oke. Nah, ini juga nih, laki-laki, anak laki-laki 16 tahun, berdebar-debar, ya setiap kali dia main bola berdebar-debar. Kita tahu dengan jelas lah, ini pasti WPW itu. Ya, ada delta wave, P sama QRS-nya nempel. Kenapa tadi saya bilang? Iya tadi ya, karena ada aksesori patuh nggak ada rem. Kalau yang sinus ada rem, makanya kita ada PR interval dengan jelas. Ya, ini nggak ada, langsung dari gelombang P nempel gelombang QRS. Ya, berdebar-debar, pasien juga dirujuk. Ya, kita diskusi sama orang tuanya. Saya bilang ini harus diablasi. Kalau misalnya mau berdebar, bisa obat nggak bisa, tapi pasien harus minum obat seumur hidup. Pilih mana? Berobat seumur hidup atau kita lakukan tindakan, kemudian pasiennya sembuh sempurna, harus habis setelah itu tanpa minum obat lagi gitu. Pasien kemudian oke untuk ablasi. Ya, kurang lebih saya mapping di sini letaknya. Ya, lihatlah ini map D, ini distal ya. Ini kita lihat nih, PQRS-nya nempel tuh. Setelah berhasil, ini P sama QRS-nya tuh terpisah dengan jelas. Ini ada delta wave-nya, yang ini sudah clear tidak ada delta wave sama sekali. Ini lagi proses ablasi, saya mapping, saya dapat di situ paling bagus karena A sama V nempel. Berarti aksesori patonya ada di situ. Saya panasin pakai gelombang radio 60 derajat, 1 menit clear. Putus. Ini EKG pada saat sebelum ablasi, ini pada saat sudah ablasi. Kita lihat sudah ada PR interval, udah nggak ada delta wave lagi. Pasiennya setiap tahun saya suruh kontrol sampai hari ini tidak ada keluhan sama sekali, ya bisa aktivitas seperti biasa. Ini juga saya bilang makanya kenapa ya pada pasien seperti ini bisa pasien yang sebenarnya kelainannya bisa sembuh sempurna. AVNRT, AVRT, atrial flutter itu angka keberhasilan itu angka keberhasilan sangat tinggi, lebih dari 90%. Ya, jadi sejauh sekalian boleh diskusi dengan pasien kalau ternyata ada pilihan lain selain kita lakukan medikamentosa gitu ya. Sedangkan kalau dan itu sekarang kelasnya di guideline ESC maupun AH itu sudah kelas 1A. Jadi lebih bagus daripada medikamentosa. Oke. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi sampai siang hari ini, jadi supraventricular arrhythmia adalah kelainan aritmia yang tidak jarang. Jadi kita sering temu deh. Kalau teman-teman sejawat ketemu di UGD pasti ada. Maka yang paling penting adalah kita dapatkan gambaran 12 lead, kemudian kita cari gelombang P-nya di mana. Tadi seperti saya sudah bilang, paling jelas adalah cari gelombang P di lead 2 atau di lead V1, paling gampang. Nah, umumnya adalah stabil. Ya, umumnya adalah stabil. Tapi kalau nggak stabil ya kita masuk ke kriteria apa? Kita masuk ke kriteria ACLS, pasien harus di DC shock. Ya. Apapun diagnosisnya, kalau tidak stabil pasti harus DC kardioversi dengan synchronize. Ya, karena QRS kita masih bisa lihat. Long term-nya kita bisa konservatif dengan farmakologik atau kita invasif. Tadi dengan IPIS tadi dan ablasi, ya angka keberhasilannya lebih dari 90%. Dan rekurensinya juga sangat minimal. Ya. Yang maksudnya kalau untuk atrial fibrilasi, karena atrial fibrilasi beda ya. Atrial fibrilasi itu dia adalah penyakit yang progresif. Jadi kalau kita sudah ablasi sekali, kalau misalnya dia tidak mengubah pola hidup, 5 tahun lagi bisa nggak perlu diablasi lagi? Bisa. Sama kayak kita PCI pasang ring. Kalau misalnya pasiennya diabetes yang nggak terkontrol, hipertensi nggak terkontrol, dan lain sebagainya, bisa nggak datang lagi dengan harus pasang ring? Bisa. Sama kayak AF. Tapi kalau AVNRT yang jelas-jelas kita ketemu slow pathway-nya, kita bisa ablasi, kita bisa putus, sembuh sempurna. Pasien dengan WPW yang jelas-jelas ada aksesori pathway-nya, kita bisa dapetin aksesori pathway-nya, kemudian kita bisa putus, kayak tadi, bagus hasilnya. Pasien dengan atrial takikardi juga, fokusnya kita bisa dapat di mana, kita bisa clear, kita lihat, kemudian kita ablasi di sana, bisa putus, bisa. Dan itu bisa, angka keberhasilannya sangat tinggi, lebih dari 90%. Oke.
Saya rasa itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan. Sejawat sekalian mungkin yang baru join, kita bikin STG kelas ini secara rutin. Kebetulan ini udah adalah seri yang kelima. Jadi sejawat, teman-teman sejawat, kalau ada yang ketinggalan untuk episode-episode sebelumnya, boleh nonton di YouTube Eka. Ya, linknya juga ada di saya post di Instagram saya sih. Kalau beberapa kali kalau saya ngerjain kasus, ada yang menarik suka saya post juga di IG ya, mungkin sejawat juga bisa ikut bisa follow. Kalau misalnya setelah ini ada pertanyaan boleh di Q&A sampaikan pertanyaan, nanti kita akan coba bahas. Yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau misalnya kebetulan saya nggak tahu jawabannya, saya akan cari tahu, jadi PR buat saya. Kita sama-sama cari tahu, nanti saya akan berikan jawaban baik di grup ataupun di pertemuan berikutnya. Ya, oke. Saya minta waktu break 5 menit dulu untuk pertanyaan. Silakan. Saya break 5 menit untuk istirahat. Nanti setelah ini kita Q&A. Ya, oke. Saya kembalikan dulu ke Luis. Oke, rekan-rekan sejawat, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jansen, sehabis ini kita akan ada break sebentar, lalu di tengah-tengah break Anda bisa bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A yang nantinya akan dijawab oleh Dr. Jansen secara langsung. Terima kasih. Jangan kemana-mana ya. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. I'm back. Got a little bit of weed in my system. Now it's cracking. Cadillac pimping, macking. Act right before we gotta get the scrapping. I'm packing. Baseball bat. Swing gas if you want some action. Quit playing around. I'm laying them down. Southpaw, man, I got the passion. Ain't acting. Good old-fashioned ass whipping. Laying them down. When the shit pops off in the club, I'm swinging bottles. Did you finger, man? I'm spraying around. Ain't staying around to see the po-po trying to come through and arrest. I'm moving to the back of the club. Stashing a gun. Drinking my bud. And then I'm off with a gang of thugs. People like... To the beach, y'all.
when we hit the club and it's right, my shit gets hazy. Hey, police asking me questions, they ain't gon' faze me. I'm looking past them and seeing nothing but ladies. Who body hit it tonight, gon' have my baby. I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. Can't stop me. I'm back, man. I'm dropping. I'm back, man. Yo, let's get it started again. This beat is kinda knocking. I'm feeling influenced by this fifth of beam in my pocket, so drop it. Put it down on the floor. Baby girl, what's your name? Can I put you in a blue dress? I promise I won't leave a stain. What you doing when you leave here? Speak up, wanna hear your answer. Maybe we could drink a little bit of liquor and get some exotic dancers. So what you say? Wanna come home with me and play? We can tie you up with duct tape, get the paddle out and spank you until you say, oh yeah. Giggity, giggity. All a man really need is a little bit, so give it up, don't be stingy with it, bitch. Let me buy you a drink. What's that? Drink this, I promise I ain't put no Mickeys in it. Throw it to the back of the hatch, let's go. Hey baby girl, you feeling alright? Need a ride? The car's outside, think I'm getting late tonight because I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. I was gone for a minute, but now, man, I'm back, man. Can't stop me. I'm back, man. I'm dropping. I'm back, man. Yo, so. Selamat siang semuanya, kita mulai lagi ya. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan. Oke, mungkin tadi ada sebagian yang saya lupa. Jadi kalau bagaimana kita cara mengenali? Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin ada sebagian yang saya lupa. Bagaimana caranya kita mengenali, kalau tadi jelas ya AVNRT berarti gelombang P-nya itu tenggelam di dalam QRS. Karena itu kita tidak bisa lihat dengan jelas gelombang P-nya. Ya. Kalau AVRT itu sebaliknya. Ya, jadi kalau AVRT justru malah
karena dia bentuknya seri bukan paralel, jadi atrium dulu, ventricle, atrium, ventricle, atrium, ventricle, maka kita bisa lihat takikardinya tuh P-nya lihat dengan jelas. Ya, sama kayak atrial takikardi. Jadi kita bisa diferensiasi dengan jelas. Oh, ini gelombang P-nya di sini. Oh, QRS-nya di sini gitu. Ya, oke. Saya coba jawab beberapa pertanyaan ya. Oke, dari Dr. Megawati Wijaya, izin bertanya, ada pasien sering takikardi sampai 110, setiap pasiennya mendengar sesuatu yang tidak enak atau ada yang meninggal. Hampir tiap kali dok, setelah dicek ke dokter spesialis jantung, tidak ada kelainan. Jika dalam keadaan tenang, apa saran dokter dan bahaya apabila minum konkor rutin karena hasil konsul diberikan konkor baru stabil 60 sampai dengan 75 kali. Thank you. Oke, jadi pada pasien, sekali lagi bilang, kalau pasien takikardi ada pencetus, sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal ya. Seperti saya bilang tadi, ini kan berarti ada pencetusnya ya. Pencetusnya kalau dia mendengar sesuatu yang tidak enak atau misalnya ada berita pasien ada yang meninggal gitu. Nah itu berarti ada pencetusnya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang normal. Jadi kalau memang sesuatu yang normal, ya sebenarnya apakah yang harus kita evaluasi sebenarnya, apakah pasien ini sebenarnya butuh konkor atau tidak butuh sebenarnya? Ya, kalau memang pasiennya dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan tenang, sebenarnya rate-nya cukup terkendali, mungkin nggak perlu diberikan beta blocker atau konkor. Tapi kalau dalam kondisi istirahat juga atau pasiennya rileks itu ternyata rate-nya tinggi, di mana kita tahunya? Makanya kita butuh pemeriksaan Holter mungkin. EKG rekaman 24 jam kita tahu, oh jadi sebenarnya kalau saat dia relax, dia rate-nya nggak tinggi, ya mungkin nggak butuh beta blocker. Tetapi either way, kalau kita berikan konkor atau beta blocker sekalipun, itu adalah obat yang aman untuk dikonsumsi terus-menerus. Jadi nggak usah masalah, nggak ada masalah gitu ya. Oke. Nah, saya lanjut pertanyaan kedua. Ini untuk AVNRT, yang slow fast dan fast slow, apakah ada perbedaan EKG-nya dan mana yang lebih sering dok? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan udah jauh lebih advance lagi. Tentu saja kalau yang slow fast artinya turunnya lewat slow, naiknya lewat fast. Kebalikan kalau yang ini fast dulu baru slow. Ya, ada beda nggak? Beda. Yang paling banyak yang tipikal itu adalah yang slow fast. Slow fast itu yang 60-70%. Yang QR, yang P-nya tidak bisa kita lihat dengan jelas. Ya, itu adalah yang slow fast. Sedangkan kalau yang fast slow, yang turunnya lewat fast, naiknya lewat slow, itu dia sama seperti atrial takikardi jadinya. P-nya bisa dia keluar, P-nya keluar. Jadi kita bisa lihat dengan QRS sama P-nya dengan jelas gitu. Ya. Kita bisa lihat dengan jelas bentuknya. Dan itu biasanya bentuknya yang lebih jarang. Ya mungkin hanya sekitar 10% dari 10% dari semua AVNRT ya. Ya, AVNRT ada yang tipikal, yang slow fast, ada yang atipikal. Yang atipikal itu cuma sekitar 10%, jadi kecil sekali. Yang paling banyak ada yang slow fast yang kita bisa deteksi dengan itu. Saya yakin-yakinnya sejawat, teman-teman sejawat juga sering pernah ketemu di UGD dengan gambaran seperti ini, QRS neurokompleks takikardi dengan P yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat dari Dr. Heri Putra, pada kondisi AVRT, jalur entry-nya melalui ventrikel kanan atau kiri, atau bisa keduanya, bagaimana membedakannya? Terima kasih. Oke, jadi AVRT itu ada aksesori pathway intinya. Aksesori pathway-nya bisa di mana? Bisa di mana-mana. Pokoknya aksesori pathway itu menghubungkan antara atrium sama ventrikel. Bisa lewat kiri, bisa lewat kanan, bisa dua-duanya. Bisa lewat septum juga bisa. Bisa nggak? Bisa. Jadi bisa nggak aksesori pathway-nya itu side by side sama AV node? Bisa. Ya di septal, di tengah-tengah, bisa. Pokoknya ada jalur lain yang menghubungkan antara atrium sama ventrikel. Ada jalur lain yang menghubungkan antara atrium sama ventrikel. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa di tengah, di septum juga bisa. Membedakannya itu juga pertanyaan yang advance lewat Aruda kriteria, ada cara mendiagnosisnya. Tapi menurut saya sih mungkin itu nggak terlalu penting. Ya, karena itu nanti mungkin lebih ke kardiolog atau elektrofisiologis nanti yang menentukan kira-kira lokasinya di mana. Ya, tetapi yang penting adalah semua aksesori pathway, semua
jalur tambahan bisa ada di mana-mana. Bisa dari atrium kanan ke ventrikel kanan, dari atrium ke kiri ventrikel ke kiri, bisa dari septal dan lain sebagainya. Ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian Dr. Natalin, selamat siang dok, perkenalkan Dok Yoca, koas dari Rumah Sakit UKI. AVNRT dibagi menjadi tipikal, atipikal. Atipikal ada yang fast slow, ada yang slow slow. Boleh dong jelaskan mengapa bisa terjadi tipe fast slow? Bukankah seharusnya impuls yang dari sinus dan prematur beat akan mengalir ke slow fast dulu karena periode refraktor? Oke. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya senang nih kalau misalnya ada yang tertarik seperti ini. Intinya, AV node itu hanya punya normal, punya fast pathway. Ya, itu dulu ngerti ya. Kemudian AVNRT terjadi kalau ada slow pathway, ada jalur tambahan. Ya, tadi saya sudah jelaskan kemudian. Karena yang tipikal itu adalah yang slow fast. Berarti dari slow, turun yang slow, naiknya ke fast. Ya. Yang atypical itu bisa fast slow atau slow slow. Slow slow itu artinya apa? Slow slow itu artinya berarti kalau dia punya satu fast pathway, ada satu slow pathway, ada satu lagi slow pathway. Ya, jadi slow pathway-nya ada dua, berarti dari slow ke slow, itu atypical juga. Fast slow dan slow slow ini adalah AVNRT yang sangat jarang. Yang sering adalah slow fast, jadi turunnya slow, naiknya fast. Tapi either way, semuanya itu kita cari slow pathway-nya, kita ablasi untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, mekanismenya bisa berbeda-beda. Yang seperti tadi Dr. Ocha Ocha sudah jelaskan, kalau memang yang paling sering adalah slow fast karena memang dia yang lebih gampang terjadi. Ya, tapi fast slow mungkin nggak? Mungkin. Pada kondisi tertentu di mana didapatkan refraktor di slow pathway, maka fast pathway bisa turun lewat fast pathway, kemudian baru naik lewat slow pathway. Tapi sekali lagi ini kejadian yang jarang, mungkin hanya 10%. Jadi yang atypical itu yang fast slow atau slow slow itu kejadiannya cuma 10%. Ya. Nanti kalau Yoca tertarik untuk belajar lebih, boleh jadi SPJP, elektrofisiologis untuk belajar lebih dalam ya. Karena ini terlalu advance dan memang sangat menarik. Emang itu kerjaan kita, dokter elektrofisiologis, yang mencari tahu kira-kira apa ini, apa slow fast, fast slow, atau slow slow, tapi dengan EP study dan dengan ablasi kita bisa clear dengan jelas, kita lihat kelayanannya di mana, kita bisa target ablasi kita di situ. Ya, thank you ya untuk pertanyaannya. Oke, ada lagi, saya pernah mendapat pasien 80 tahun dengan braditaki sindrom, apakah ablasi jadi pilihan terapi untuk case ini? Terima kasih untuk pertanyaannya dok. Sekali lagi, pasien 80 tahun braditaki, saya harus tahu dulu diagnosisnya apa. Tapi braditaki ini adalah salah satu simptom untuk sinus node dysfunction SND. Mungkin pasiennya bukan butuh ablasi, tapi butuh pacemaker. Ya, coba nanti di search di googling ya. Maksudnya braditaki sindrom itu adalah salah satu keluhan pada pasien dengan sinus node dysfunction. Jadi kadang-kadang berdebar, kadang-kadang bradi. Ya, kenapa bisa taki? Karena ketika dia bradi itu kayak asistol, sinus node nggak berfungsi. Nanti bagian lain dari atrium akan mengambil alih, gitu, seperti itu. Jadi namanya braditaki sindrom. Mungkin bukan perlu ablasi, tapi perlu pacemaker. Makanya saya butuh diagnosisnya. Saran di Holter. Kita lihat ada sinus pulse nggak? Kalau sinus pulse-nya lebih dari 3 detik pada yang simptomatik atau yang asimptomatik lebih dari 6 detik, tentu pasien jawabannya adalah pacemaker, bukan ablasi. Ya, terima kasih. Kita lanjut, Dr. Patricie. Mohon izin bertanya, pasien WPW tidak mau ablasi, terapi yang diberikan apa saja? Kemudian pasien dengan persisten AF tidak memungkinkan dilakukan ablasi, kondisi pasien stabil, antiaritmia aman untuk diberikan jangka panjang. Oke. Terima kasih dok. Jadi pasien pertama WPW tidak mau ablasi, ya intinya pasiennya simptomatik atau tidak. Kalau pasiennya keluhannya jarang, saya sih biasa suka kasih obat hanya untuk pada pasien kalau misalnya pasien muncul. Antiaritmia diberikan pada saat pasien palpitasi aja. Ketika AVRT-nya muncul, baru kita berikan obat. Ya, kalau misalnya tidak muncul dan misalnya mungkin munculnya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali, ya selama dia periode nggak muncul ya nggak perlu. Ya,
tidak perlu diterapi. Jadi muncul pada waktu perlu aja, kita kasih anti aritmia. Banyak pilihan anti aritmia yang bisa diberikan. Kemudian yang kedua, pasien dengan persisten AF. Kalau persisten AF, itu tentu saja pilihannya bukan ablasi. Jadi AF itu kita terapinya ada dua ya, rate control atau rhythm control. Ya, kalau rate control itu kita berusaha, kalau rhythm control kita berusaha bagaimanapun juga pasiennya itu dari AF balik ke sinus. Dari AF balik ke sinus. Bagaimana caranya dengan kita kasih anti aritmia, kita lakukan ablasi, ya, itu namanya kita rhythm control. Kalau persisten AF artinya kita sudah rate control. Jadi pasien dengan rate control artinya pasiennya sudah menerima dengan AF, dokternya juga sudah menerima dengan AF. Jadi kita tidak berusaha lagi untuk mengubah di AF jadi sinus. Kalau kita tidak berusaha mengubah AF jadi sinus, kita nggak perlu kasih anti aritmia. Kita kasih rate control aja supaya rate-nya terkontrol. Kita kasih beta blocker, kita kasih digoxin untuk kita berikan supaya rate-nya terjaga antara 80 sampai 110 dalam waktu istirahat. Ya, karena kita tidak mau lagi ngubah dia jadi sinus karena sudah persisten. Anti aritmia tidak ada gunanya lagi sudah persisten. Karena memang persisten AF tidak bisa lagi dirubah ke sinus. Jadi anti aritmia tidak perlu karena anti aritmia ini tujuannya untuk mengubah AF jadi sinus gitu. Ya. Oke. Lanjut, selamat siang. Bagaimana membedakan EKG ortodromik atau antidromik? Penanganannya sama. Penanganannya sama. Ortodromik, antidromik, bedanya ortodromik QRS-nya sempit, antidromik QRS-nya lebar. Ya, sekali lagi, karena kalau ortodromik dia turunnya lewat AV node, naiknya lewat accessory pathway. Sedangkan kebalikan, kalau yang antidromik turunnya lewat accessory pathway, naiknya lewat AV node. Kalau antidromik kalau ortodromik turunnya lewat AV node, dia melewati jalur konduksi yang biasa. Di septal kan, kalau jalur konduksi biasa, makanya QRS-nya sempit. Sedangkan kalau antidromik, dia lewatnya tidak lewat jalur konduksi. Makanya dia dari muscle ke muscle. Begitu sampai di ventricle, dia menjalar dari di antara ventricle itu lewat muscle to muscle. Makanya dia antidromik, QRS-nya jadi lebar. Penanganannya sama. Obatnya sama nggak? Sama. Ablasinya sama nggak? Sama. Dari aksesori pathway-nya di mana? Di ablasi, clear. Ya. Oke. Nah, lanjut. Oke, saya share screen dulu ya untuk ortodromik dan antidromik ya. Ternyata banyak yang nanya soal ini. Oke, saya share screen saya. Ini deh. Ya, jadi kalau ortodromik, sekali lagi ortodromik itu dia dari atrium ke ventricle, dia lewat AV node, kemudian baliknya baru lewat accessory pathway. Karena dia turunnya lewat AV node, lewat jalur konduksi yang normal sini, ya, makanya QRS-nya sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antidromik, dia turunnya lewat accessory pathway, naiknya lewat AV node. Ingat ya, begitu dari atrium dia turun ke ventricle, karena di sini tidak ada jalur konduksi, makanya dia dari muscle ke muscle ini menjalarnya. Sedangkan kalau di septal itu kan ada jalur konduksi yang normal, makanya dia menjalarnya sama seperti ketika sinus biasa. Kalau ini dia lewat dari accessory pathway, maka dia ke ventricle, setelah itu dia menjalarnya dari ini. Misalnya kan ventricle ini misalnya ventricle kiri, dia menjalarnya ke ventricle kanan dan ke segala macamnya itu lewat muscle to muscle. Makanya dia QRS-nya lebar. Itu yang membedakan AVRT yang ortodromik sama AVRT yang antidromik. Untuk lokasi, coba baca tentang Aruda, kriteria, ada beberapa. Banyak kriteria untuk menentukan lokasi accessory pathway di mana. Ya,
Tapi intinya bukan itu. Intinya maksudnya saya mau sejawat semua tuh mengerti kenapa aksesori patuh itu bisa menyebabkan re-entry. Karena tadi ya dia muter-muter. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu kenapa. Dari sini kita bisa tahu kenapa pada saat yang ortodromik itu dia QRS sempit, sedangkan pada yang antidromik QRS-nya lebar. Oke, ya. Kemudian satu pertanyaan lagi tadi tentang atrial flutter yang tutuan. Atrial flutter itu begini prinsipnya ya. Nah, atrial flutter ini kan muter-muter di sini nih. Dia muter di situ. Jadi ada gelombang P, gelombang P, gelombang P, karena dia muter-muter tuh, gelombang P, gelombang P. Nah, seperti saya bilang tadi, gelombang P ini akan menuju ke ventricle lewat AV node. Nih AV node-nya di sini. Dia akan ke ventricle di sini. Ke ventricle di sini. Ya, ke bawah, ke ventricle di sini. Nah, apakah semua ini akan diteruskan atau tidak? Semua tergantung dari AV node-nya. Karena dia ada rem di situ. Ya. Yang dimaksud dengan atrial flutter 2:1 itu artinya berarti P-nya 2, V-nya 1. Atau QRS-nya 1. Artinya kalau dari 2 gelombang P di atrium, hanya 1 yang diloloskan ke ventricle. Jadi AV node-nya menghentikan atau ngerem 1 P lagi supaya dia nggak masuk gitu. Jadi contohnya di pasien saya yang belakang yang saya ablasi juga kayaknya 2:1 itu ya. Sebentar. Nih, ya. Ini kita bisa lihat nih, ini kalau dari V1 nih gelombang P-nya 1, ini 2, ya baru 1 QRS. 1, 2, baru 1 QRS gitu ya. Ini 2:1. Jadi PP dari 2P cuma 1 yang diterusin. Ya karena sebagian satu lagi direm sama AV node-nya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya. 2 pertanyaan saya rasa sudah dijawab dua-duanya. Oke, jadi terima kasih untuk perhatiannya. Sejawat sekalian, untuk berikutnya saya masih akan lanjutkan 1 episode lagi tentang takikardia. Ya, takikardia karena saya mau membahas ada beberapa permintaan membahas mengenali aritmia atau ventricular aritmia yang berbahaya dari EKG. Contohnya pada long QT, kemudian juga ARVD, kemudian pada Brugada dan segala macamnya, ventricular aritmia yang berbahaya yang menyebabkan pasien-pasien meninggal dalam usia muda tapi lewat EKG kita bisa kenali. Ya, untuk episodenya berikutnya seperti itu. Baru nanti saya lanjut ke episode yang bradikardi, ya tentang pacemaker dan lain sebagainya. Ya sekali lagi terima kasih. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang ketinggalan, yang episode kali ini ataupun yang sebelumnya, boleh nonton di YouTube-nya Eka Hospital. Nanti akan diposting semuanya di sana. Boleh juga kemudian di-share ke teman-teman sejawat yang lainnya, mungkin yang mau belajar EKG dari basic, kemudian kita sudah sampai edisi yang takikardi, nanti edisi yang bradikardi, nanti yang bradikardi juga saya akan jelasin banyak tentang pacing, apa segala macam mekanismenya, tentang pacemaker, ICD, CRT, dan lain sebagainya. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Luis. Ya, terima kasih Dr. Jansen. Nah, teman-teman sejawat sekalian, kita udah berada di akhir acara. Nah, sebelum itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sempat keluar di kolom chat ya. Jadi saya jelaskan lagi, kalau ini tidak ada link absen. Link absen itu berupa kalau udah hadir di sini sudah terabsen langsung. Nanti link YouTube-nya akan saya kirimkan setelah saya upload di YouTube ke email yang terdaftar pada saat mengikuti webinar ini. Lalu kedua, apakah ini ber-SKP? Saat ini ECG Class belum ber-SKP. Dan pada saat link yang saya akan berikan, nanti akan ada link untuk join ke dalam grup ECG Class yang nanti secara cepat dan langsung itu bersama panitia-panitia ECG kita akan menjawab pertanyaan Anda.
lalu menginformasikan kepada rekan-rekan dokter untuk mengikuti ECG kelas selanjutnya. Terima kasih. Nah, sebelum pergi, kita akan sebelum ini nanti akan ada, setelah Anda keluar, nanti kita akan mengisi saran, kritik dan saran untuk mengenai acara ini. Terima kasih rekan-rekan dokter, selamat beraktivitas. Dari saya Luis Lorenzo, pamit undur diri. Terima kasih.